Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam, yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib, serta tidak ada perkara yang sulit di sisinya, yang telah memberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Salam dan sholawat kita tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya karena beliau Islam disampaikan kepada kita, sehingga umatnya bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum singkat tentang nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, lebih dari 14 abad yang lalu, telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya hari ke-17 Ramadan ini adalah hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di muka bumi kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah bulan suci yang juga dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk. Hal tersebut karena di bulan Ramadanlah wahyu Allah pertama kali turun di muka bumi. Oleh karena itu, salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bila kita mengkaji kembali tentang peristiwa nuzulul Quran, pelajaran yang dapat dipetik adalah agar ketakwaan semakin kuat dan keyakinan semakin mantap terhadap kitab suci Al-Quran yang isinya memberi petunjuk bagi umat manusia serta pembela di antara yang hak dan yang batil. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan ke bumi tidak sekaligus tetapi berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bertahap, sesuai dengan situasi dalam kondisi yang dihadapi Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 106. Artinya, dan Al-Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dengan bertahap ini, maka Al-Quran mudah diterima dan mudah dihafal benar saja. Faktanya saat itu memang banyak dari para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Bentuk terima kasih dan rasa syukur atas turunnya Al-Quran kepada umat manusia harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan memperlakukan Al-Quran dengan yang sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, baik dalam membaca, memahami makna, mengamalkan isinya, mengajarkan, dan mendakwakan isi kandungan Al-Quran sebagai harapan kelak di hari kiamat mendapat syafaat. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya,
Bacalah Al-Quran karena ia pada hari kiamat nanti akan mendatangkan untuk memberikannya syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Begitu besarnya fadilah membaca Al-Quran bagi para pembacanya. Terlebih lagi pada bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bulan diturunkannya ayat pertama Al-Quran. Ibadah yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, di samping memperbanyak melakukan kebiasaan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, seseorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat buah jeruk manis, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya ibarat buah kurma, rasanya enak dan manis tetapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka ibarat minyak wangi, baunya harum tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ibarat buah yang rasanya pahit dan baunya busuk. Hadis riwayat Bukhari. Allah sangat memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Selain itu, Allah juga akan mengakui mereka sebagai ahlullah atau keluarga Allah di dunia. Allah akan memberi kedudukan yang sangat mulia kepada para penghafal Al-Quran. Hal itu bagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Barang siapa berharap bisa bertemu dengan Allah, maka hendaknya menghormati keluarga Allah. Seseorang bertanya, "Ya Rasul Allah, apakah Allah Azza wa Jalla mempunyai keluarga?" Beliau menjawab, "Keluarga Allah di dunia adalah mereka yang membaca Al-Quran. Ketahuilah, barang siapa yang menghormati mereka, maka dihormati Allah dan diberi surga. Dan barang siapa yang menghina mereka, maka dihinakan Allah dan dimasukkan dalam neraka." Hai Abi Hurairah, tidak ada seseorang di sisi Allah yang lebih mulia daripada penghafal Al-Quran. Dan ketahuilah, sesungguhnya penghafal Al-Quran di sisi Allah adalah lebih mulia daripada siapapun selain para nabi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, semangat Ramadan dengan kemuliaan di dalamnya, rasa-rasanya kita harus senantiasa berkhidmat atas diturunkannya Al-Quran sebagai momentum turunnya Al-Quran atau nuzul Quran pertama kali ini. Patut bersyukur, membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu kami memohon maaf atas ucapan dan tindakan tidak mengenakan bagi para pendengar sekaligus penonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.